Hai, hari ini pinjaman online saya cair senilai 5 juta rupiah. Penasaran? Jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini ya. Terima kasih. Oke teman-teman, sebelum kita bobol satu aplikasi ini, nah sebelumnya teman-teman pasti udah nonton video saya sebelumnya yang judulnya bobol pinjol ilegal anti gagal 2022. Nah di aplikasi maksudnya di video kemarin saya udah tunjukin cara-cara bagaimana cara teman-teman bisa membobol semua aplikasi ilegal tanpa sumber data ke seluruh kontak teman-teman. Nah, kalau teman-teman udah tonton videonya, pasti teman-teman udah paham kan ya apa yang harus dipersiapkan. Nah, kali ini saya akan mencoba membobol satu aplikasi ilegal, yaitu aplikasinya ntar saya tunjukin ya teman-teman. Pokoknya jangan sampai teman-teman skip video ini, tonton dari awal sampai akhir. Check it out. Nah ini ya, jadi sebelum teman-teman mencoba membobol pinjaman online ilegal seperti yang saya bicarakan di video kemarin, teman-teman harus mempersiapkan satu buah perangkat handphone ya. Jadi jangan pakai handphone yang biasa teman-teman pakai sehari-hari, pakailah handphone yang sekiranya memang nggak dipakai dan juga data-data di dalamnya juga kosong. Jadi pastikan dulu nomor kontaknya, jangan masukin nomor kontak yang asli ya. Jadi untuk menghindari data-data teman-teman disebar ketika teman-teman galbay atau gagal bayar. Nah di sini kontak saya masih kosong ya, jadi belum saya isi. Isinya teman-teman silakan langsung cek di Google aja, di sana banyak kok nomor WA ataupun kontak-kontak yang aktif di Google banyak ya. Silakan teman-teman masukin satu persatu, minimal setidaknya ada sekitar 25 atau 50 kontak handphone yang ada di HP teman-teman ya, jika teman-teman menggunakan HP-nya memang kosong banget nomor handphonenya. Saya pastikan lagi jangan sampai teman-teman masukin nomor kontak yang asli dari HP teman-teman yang awal ya. Nah kemudian setelah nomor handphone teman-teman kondisikan dan teman-teman masukin nomor-nomor yang nggak tahu nomor siapa, yang penting nomor itu aktif, teman-teman masukin ke nomor handphone teman-teman yang tadi ya. Nah silakan teman-teman cek and recheck pinjaman online yang sekiranya bisa teman-teman bobol untuk mendapatkan keuangan atau dana dari pinjaman online ilegal ini ya. Nah untuk pinjaman online ilegal ini sendiri juga banyak banget di Play Store. Silakan teman-teman scroll ke bawah. Ini karena jaringannya lagi macet. Nah silakan teman-teman scroll ke bawah. Banyak banget ya untuk pinjaman online ini, baik itu ilegal maupun legal. Tetapi untuk aman dan pengen galbay sih saya sarankan teman-teman pakai pinjaman online yang ilegal ya, karena mereka udah jelas tidak terdaftar di OJK dan tidak diawasi oleh OJK. Jadi jika teman-teman ingin galbay pun masih aman ya, tapi tetap yang namanya hutang memang tetap harus kita bayar. Tapi kalau teman-teman memang belum ada dana, ya udah nggak usah dipaksain buat bayar ya. Lagian juga untuk pinjol ilegal ini bunganya terlalu gede dan sangat-sangat mencekik. Nah di sini banyak banget ya untuk pinjaman online ilegalnya, saya sampai bingung mau milih yang mana. Oke kita cari dulu sebentar. Nah, di sini pinjaman online saya tertuju kepada Dana Lancar. Kenapa sih saya memilih aplikasi pinjaman online ilegal ini Dana Lancar? Karena Dana Lancar ini memiliki kualifikasi lisensi KSP dan merupakan platform pinjaman online untuk meminjamkan uang secara cepat ya. Jadi untuk Dana Lancar ini kita bisa minjam minimal 2 juta dan maksimal 5 juta rupiah dengan tenor 91 hari sampai 180 hari. Nah, untuk keunggulan dari Dana Lancar ini sendiri, untuk
data mereka aman dan sudah diawasi oleh KSP. Oleh karena itu, layanan pinjaman ini nanti diberikan keamanan dan dapat diandalkan. Dan juga untuk aplikasi ini fokus pada perlindungan privasi pelanggan dan tidak akan mengungkapkan informasi data pelanggan kepada pihak ketiga. Kemudian pinjaman selanjutnya langsung disetujui, mendorong teman-teman untuk membuat berulang kali pinjaman di Dana Lancar agar nasabah bisa meminjam kembali uangnya. Nah, itulah keunggulan dari Dana Lancar ini sendiri ya. Makanya saya tertarik untuk mencoba membobol aplikasi pinjaman Dana Lancar ini. Semoga cara-cara kemarin ampuh dan cair sebanyak mungkin. Oke teman-teman ya. Nah, di sini saya coba download dulu di Play Store. Nah, kemudian ketika teman-teman mendownload di Play Store akan diarahkan untuk mengizinkan atau mengakseskan perangkat yang ada di handphone teman-teman. Makanya saya bilang teman-teman harus mempunyai satu perangkat yang memang digunakan khusus untuk pinjol. Di sini teman-teman silakan klik terima agar bisa lanjut untuk mendownload aplikasinya di Play Store. Nah, di sini saya mencoba mendownloadnya untuk Dana Lancar agar saya bisa minjam dananya sebanyak-banyaknya. Oke, teman-teman harus perhatikan ya, jangan di skip video ini. Nah, di sini saya udah download, kemudian saya coba buka. Kemudian ketika teman-teman membuka aplikasinya, teman-teman akan diminta untuk mengakses ke seluruh kontak teman-teman ya. Makanya pastikan kontak teman-teman yang di handphonenya harus benar-benar kontak yang tidak real agar aman untuk galbay ya. Di sini kita harus klik izinkan karena mereka akan membackup semua kontak-kontak yang ada di handphone kita. Kalau teman-teman udah yakin, udah pasti nomor kontaknya benar, jadi teman-teman silahkan klik izinkan. Nah, kemudian nanti teman-teman akan diarahkan untuk memasukkan nomor handphone teman-teman. Nah, untuk pinjol pastikan dulu teman-teman memiliki nomor handphone yang aktif karena nanti kode OTP-nya akan dikirim ke handphone. Setelah teman-teman login dengan menggunakan handphone, nah teman-teman akan diarahkan untuk proses peminjaman. Di sini banyak yang harus teman-teman isi seperti informasi pribadi, pekerjaan, kontak darurat, nomor rekening ya. Jadi teman-teman pastikan dulu di sini teman-teman harus mengisi persetujuan teman-teman untuk menjadi keanggotaan dari anggota KSP tersebut sebelum teman-teman mengisi formulir yang diperlukan. Jika teman-teman belum mengisi formulir persetujuan untuk menjadi anggota, teman-teman tidak bisa melanjutkan untuk mengisi data-data yang diperlukan. Di sini data apa aja yang diperlukan, yaitu KTP, kemudian nomor kontak darurat, kemudian pekerjaan harus teman-teman isi secara lengkap ya. Nah, ini ya yang saya maksud tadi, teman-teman harus isi informasi pribadi, kemudian informasi identitas, informasi pekerjaan, kontak darurat, dan informasi nomor rekening. Pastikan ini nomor rekeningnya benar, jangan sampai salah, dan nomor rekeningnya atas nama teman-teman sendiri. Pasti teman-teman nanyakan, Kak, ini saya harus gunakan data yang asli atau yang palsu ya Kak? Nah, kalau menurut saya teman-teman pakai KTP teman-teman sendiri juga nggak apa-apa kok, karena kalau kita memalsukan data menggunakan data orang lain itu bisa jadi itu tindak pidana dan teman-teman bisa disalahkan ya untuk menggunakannya. Pokoknya teman-teman gunakan identitas asli teman-teman dan juga nomor rekeningnya sesuai nama asli teman-teman, karena jika nomor rekening tidak sesuai dengan nama maka dana tidak akan masuk ke rekening teman-teman. Pokoknya jika intinya data-data yang nomor handphone di HP teman-teman tadi udah teman-teman kondisikan, mau gunakan data palsu, data asli, aman pokoknya kalau untuk galbay ya. Oke, jika teman-teman sudah mengisi semua data-data yang diperlukan oleh aplikasinya, teman-teman tinggal menunggu proses verifikasi selesai. Jika verifikasinya diterima oleh pihak aplikasi, maka pencairan akan langsung cair ke rekening teman-teman tidak sampai dalam waktu 5 menit ya. Jadi teman-teman sebelumnya jangan di logout dulu aplikasinya sebelum muncul pemberitahuan verifikasi berhasil atau tidaknya.
Nah, akhirnya setelah menunggu kurang lebih 5 menit, proses verifikasi saya berhasil dan dana langsung cair ke rekening saya senilai 5 juta rupiah ya. Jadi gampang banget kan ya untuk pinjol di ilegal. Pokoknya teman-teman gak perlu takut kalaupun DC datang ke rumah, karena untuk pinjaman online ilegal ini tidak ada yang namanya DC lapangan dan tidak ada DC yang langsung datang ke rumah jika teman-teman galbay. Kuncinya cuma satu, teman-teman, sebelum melakukan pinjaman online ilegal, teman-teman harus kondisikan dulu handphone teman-teman. Kontaknya jangan sampai kontak yang asli, pastikan kontaknya palsu tetapi nomor kontaknya aktif ya, itu yang pentingnya. Karena untuk menyebar data, DC itu menggunakan data-data kontak asli kita ya. Makanya saya anjurkan teman-teman menggunakan nomor handphone yang tidak teman-teman ketahui tetapi aktif. Nah, sekian dulu informasi dari saya mengenai pinjaman online ilegal. Semoga pinjaman teman-teman di ACC dan uangnya bisa digunakan secara bijak dan bisa dimanfaatkan dengan benar. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.